Pernahkah kamu merasa benar-benar tak terlihat, seakan-akan tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, dunia sama sekali tidak menganggapmu serius? Mungkin kamu pernah merasakan bahwa dalam sebuah rapat, suaramu hilang di antara suara orang lain. Atau dalam sebuah percakapan, ketika kamu mencoba menyampaikan pendapatmu, seseorang malah mengecilkannya atau menyela tanpa pikir panjang. Lebih buruk lagi, mungkin kamu merasakan sensasi tidak aman itu. Keraguan internal yang membuatmu bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar layak dihormati? Apakah kamu cukup kuat untuk menegaskan diri dalam menghadapi kehidupan? Jika kamu pernah merasa seperti ini, izinkan aku mengatakan sesuatu. Kamu tidak sendirian. Kenyataannya, banyak wanita, tanpa memandang usia, pendidikan, atau posisi mereka, pernah melalui ini. Namun, ada sesuatu yang memisahkan mereka yang hanyut oleh keraguan ini dengan mereka yang berhasil mengubah hidup mereka sepenuhnya. Dan sesuatu itu adalah pola pikir. Bukan sembarang pola pikir, melainkan pola pikir yang didasarkan pada prinsip-prinsip kokoh, pada kebijaksanaan kuno yang telah membuktikan keefektifannya di masa-masa paling sulit dalam sejarah. Pola pikir itu adalah stoikisme. Stoikisme bukan hanya filosofi kuno yang penuh dengan kutipan inspiratif. Ia adalah manual kehidupan, sebuah sistem yang memungkinkan kaisar, filsuf, dan pejuang untuk tetap teguh di tengah kesulitan. Namun yang lebih penting, ia telah menjadi sumber kekuatan bagi wanita-wanita yang sepanjang abad menghadapi tantangan jauh lebih besar daripada sekadar pendapat orang lain. Karena keamanan diri yang sejati bukanlah tentang menjadi yang paling karismatik, paling menarik, atau paling kuat secara fisik. Ini bukan tentang berteriak lebih keras daripada yang lain, atau memaksakan rasa hormat dengan agresivitas. Keamanan diri sejati itu sunyi, teguh, dan penuh kekuatan. Ini tentang memiliki kendali absolut atas dirimu sendiri, tentang tidak membiarkan kekacauan eksternal mengganggu kedamaian internalmu. Hari ini, aku akan berbagi denganmu 15 kunci stoik yang akan membantumu menjadi wanita yang percaya diri dan dihormati. Tidak masalah jika saat ini kamu merasa rapuh, tidak aman, atau bahkan terkalahkan. Yang penting adalah, di akhir pembicaraan ini, kamu akan memiliki alat untuk mulai membangun versi terkuat dan terhebat dari dirimu sendiri. Tapi sebelum kita mulai, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Pikirkan seorang wanita yang sangat kamu kagumi. Bisa seseorang yang kamu kenal secara personal atau seorang figur sejarah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuatnya begitu dikagumi? Apakah kepercayaan dirinya, kebijaksanaannya, kemampuannya untuk tetap teguh tanpa kehilangan ketenangan? Jika kamu memilih wanita seperti itu, kamu mengira bahwa kebesaran sejati tidak datang dari pengakuan eksternal, melainkan dari kekuatan internal. Dan kekuatan itu, mulai hari ini, juga bisa menjadi milikmu. Pertama, jinakkan emosimu. Belajar mengendalikan reaksimu memberimu kekuatan atas situasi apapun. Bayangkan ini. Kamu sedang dalam suatu argumen dan seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang kamu tahu tidak benar, tapi membuatmu marah. Kamu merasakan panas naik ke wajahmu, jantungmu berdebar kencang, dan respons impulsif hampir keluar dari mulutmu. Tapi berhentilah sebentar. Apa yang akan terjadi jika alih-alih langsung bereaksi, kamu mengambil jeda? Jika kamu menarik napas dalam dan memutuskan untuk tidak mengizinkan orang lain mengendalikan keadaan emosionalmu? Para filsuf Stoa mengajarkan bahwa tidak ada yang memiliki kekuatan atasmu kecuali kamu yang memberikannya. Dan cara termudah untuk kehilangan kekuatan itu adalah dengan membiarkan orang lain memprovokasi, mengacaukan, atau menyeretmu ke dalam badai emosional yang tidak perlu. Seorang wanita yang benar-benar percaya diri tidak membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain menentukan suasana hatinya. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Stoik paling berpengaruh, mengatakannya dengan jelas. Jika sesuatu di luar mengganggumu, itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena pendapatmu tentang hal itu. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pendapat itu kapan saja.
Mengendalikan emosimu bukan berarti menekan apa yang kamu rasakan atau bertindak seolah-olah tidak ada yang memengaruhimu. Ini berarti menjadi pemilik atas reaksimu, memutuskan kapan tepat untuk merespons dan kapan lebih baik diam. Ini latihan praktis. Lain kali sesuatu membuatmu marah atau menyakitkan, tunggu 5 detik sebelum merespons. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah reaksi ini menguntungkanku? Apakah ini membuatku lebih kuat atau lebih lemah? Jika jawabannya adalah tidak memberimu sesuatu yang positif, maka kamu telah memenangkan pertempuran terbesar. Pertempuran di pikiranmu. Karena seorang wanita yang menguasai emosinya tidak hanya lebih percaya diri, tetapi juga menginspirasi rasa hormat. Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa tidak mudah mengeluarkannya dari pusatnya, bahwa mereka tidak dapat memanipulasinya dengan provokasi atau kata-kata kosong. Dan itu, tanpa diragukan lagi, adalah kekuatan yang tak ternilai. Kedua, jangan mencari persetujuan eksternal. Apa yang dipikirkan orang lain tidak mendefinisikan nilaimu. Sejak kita masih anak-anak, kita diajarkan secara halus atau langsung bahwa kita harus menyenangkan orang lain. Diharapkan kita bersikap sopan, tidak merepotkan, mencari validasi dari orang lain sebelum merasa percaya diri pada diri sendiri. Tapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Jika kamu hidup mencari persetujuan eksternal, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Para filsuf Stoa memahami bahwa pendapat orang lain itu mudah berubah, tidak konsisten, dan dalam banyak kasus tidak relevan. Epictetus, salah satu filsuf Stoa besar, berkata, "Jika kamu pernah ingin mencapai kebebasan sejati, kamu harus berhenti mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain tentangmu." Pikirkan sejenak. Berapa kali kamu meragukan dirimu sendiri hanya karena orang lain tidak setuju denganmu? Berapa kali kamu mengubah pendapat, pakaian, atau bahkan impian karena takut akan penilaian orang lain? Seorang wanita yang percaya diri tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk setia pada dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk mengatakan bahwa dia berharga karena dia sudah mengetahuinya. Kepercayaan dirinya berasal dari dalam, bukan dari pujian atau validasi eksternal. Bagaimana menerapkan ini dalam hidupmu? Akui nilaimu tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Kamu tidak perlu siapapun memberitahumu bahwa kamu sudah cukup. Kamu sudah cukup karena kamu ada, karena kamu berpikir, karena kamu bertindak dengan integritas. Terima bahwa kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu mustahil. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, akan selalu ada seseorang yang mengkritik, meragukanmu, atau sekadar tidak memahamimu. Dan itu tidak apa-apa. Apa yang dipikirkan orang lain tentangmu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku melakukan ini untukku atau untuk diterima? Sebelum mengambil keputusan penting, sebelum mengubah sesuatu dalam hidupmu, tanyakan ini pada dirimu. Jika jawabannya adalah kamu melakukannya untuk menyesuaikan diri atau menghindari kritik, mungkin inilah saatnya untuk meninjau ulang. Ketika kamu berhenti mencari persetujuan eksternal, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu menjadi lebih kuat, lebih otentik, lebih tak terbendung. Dan orang-orang menyadarinya. Ironisnya, ketika kamu berhenti mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain, mereka justru mulai lebih menghormatimu. Jadi, lepaskan kebutuhan untuk diterima itu. Hidup sesuai prinsipmu, bukan menurut harapan orang lain. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang persetujuannya benar-benar kamu butuhkan adalah dirimu sendiri. Ketiga, jadilah pemilik atas keputusanmu. Jangan biarkan orang lain menentukan jalanmu. Berapa kali kamu membuat keputusan berdasarkan apa yang diharapkan orang lain darimu? Mungkin kamu memilih karir yang tidak kamu minati karena itu adalah hal yang benar. Atau tetap dalam hubungan karena kamu khawatir dengan apa yang akan dikatakan orang. Atau menunda mimpi karena seseorang membuatmu meragukan kemampuanmu. Jika ini pernah terjadi padamu, kamu tidak sendirian. Tapi inilah kebenarannya. Seorang wanita yang percaya diri dan dihormati tidak membiarkan orang lain memutuskan untuknya. Dia adalah pemilik takdirnya, arsitek kehidupannya.
Para filsuf Stoa mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah kekuatan keputusan kita. Segala sesuatu lainnya, uang, hubungan, pengakuan, bisa hilang dalam sekejap. Tapi kapasitas kita untuk memilih bagaimana hidup tetap menjadi milik kita. Epictetus menjelaskannya dengan tegas. Tidak ada yang bebas jika dia bukan tuan atas dirinya sendiri. Jika kamu mengizinkan orang lain mengambil alih pilihanmu, kamu menjadi penonton dalam hidupmu sendiri, bukan pemeran utamanya. Bagaimana memastikan kamu menjadi pemilik keputusanmu? Berhentilah sejenak sebelum memutuskan. Sebelum mengambil keputusan penting, berhenti dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku melakukan ini karena aku benar-benar menginginkannya, atau karena orang lain mengharapkannya? Apakah keputusan ini mendekatkanku pada kebahagiaan sejatiku, atau hanya menghindari konflik dengan orang lain? Cat 4. Hadapi masalah dengan tenang. Ketenteraman adalah tanda kekuatan. Hidup terus-menerus menghadirkan tantangan yang menguji kesabaran, kemampuan kita untuk membuat keputusan rasional, dan kekuatan emosional kita. Mulai dari situasi sehari-hari yang mengganggu hingga krisis tak terduga yang mengguncang inti kita. Tapi yang membedakan orang yang kuat dan bijak dari mereka yang merasa kewalahan adalah kemampuan mereka untuk menghadapi masalah dengan tenang. Ini bukan tentang tidak merasa takut atau sedih, tetapi tentang tidak terbawa oleh emosi-emosi itu. Ketenteraman menghadapi masalah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kendali dan kekuatan mental. Para filsuf Stoa mengajarkan kita bahwa cara kita merespons kesulitan tidak hanya mendefinisikan perasaan kita, tetapi juga bagaimana kita maju. Ketenteraman menghadapi masalah adalah manifestasi dari kebijaksanaan internal yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang jelas dan efektif tanpa terbawa panik, kecemasan, atau kekacauan. Ketenteraman tidak berarti ketidakpedulian, melainkan kemampuan untuk menjaga kedamaian batin kita, apapun yang dunia berikan kepada kita. Bagaimana menghadapi masalah dengan tenang? Tarik napas dalam-dalam dan berhenti sejenak. Reaksi pertama terhadap krisis biasanya adalah kecemasan. Ketenteraman dimulai dengan tarikan napas dalam. Sebelum bereaksi impulsif, luangkan waktu untuk bernapas, merenung, dan menyeimbangkan kembali. Ruang ini memungkinkanmu untuk bertindak lebih rasional dan kurang emosional. Jangan terburu-buru bereaksi tanpa berpikir. Terima apa yang tidak bisa kamu ubah. Salah satu pelajaran paling powerful dari stoikisme adalah bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kamu bisa mengendalikan sikap, tindakan, dan pikiranmu, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan orang lain atau keadaan di sekitarmu. Menerima ini memberimu kebebasan untuk menghadapi masalah tanpa beban dendam atau frustrasi. Ketenteraman berasal dari melepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah. Pertahankan perspektif jangka panjang. Ketika sebuah masalah muncul dengan cara yang luar biasa, mudah merasa itu adalah akhir dari dunia. Tapi ingatlah bahwa masalah hanyalah momen sementara dalam perjalanan yang jauh lebih besar. Ingatlah perspektif jangka panjang. Apa yang kamu khawatirkan hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari hidupmu dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Ini akan membantumu melihat segala sesuatu dalam perspektif dan tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi yang mungkin tampak besar saat ini tetapi kecil dalam konteks seluruh hidupmu. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Menghadapi krisis, mudah terjebak dalam fokus hanya pada hal negatif atau kesulitan. Ketenteraman datang ketika kamu memutuskan bahwa alih-alih terjebak pada masalah, kamu akan fokus mencari solusi. Buat daftar opsi yang mungkin, analisis konsekuensi masing-masing, dan pilih yang memberi kamu lebih banyak kedamaian. Pendekatan praktis dan rasional ini membuatmu tetap memegang kendali dan memungkinkanmu maju dengan percaya diri. Kembangkan ketahanan emosionalmu. Ketenteraman menghadapi masalah dipupuk dengan latihan. Semakin banyak kamu menghadapi situasi sulit dan memilih untuk tetap tenang, semakin mudah merespons dengan tenang lain kali. Ketahanan emosional memungkinkanmu cepat kembali seimbang setelah pukulan emosional. Ini tidak berarti mengabaikan emosimu, tetapi mengelolanya secara efektif. Lakukan latihan kesadaran diri. Ketenteraman juga berasal dari mengenal dirimu sendiri.
Ketika kamu sadar akan pemicu emosionalmu sendiri, kamu bisa lebih siap untuk merespons dengan tenang. Meditasi, refleksi harian, dan pengamatan diri membantumu memahami lebih baik bagaimana kamu bereaksi terhadap stres dan apa yang kamu butuhkan untuk kembali ke pusatmu. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin mudah menjaga ketenangan di bawah tekanan. Cari dukungan saat membutuhkan. Meskipun ketentraman dan ketenangan itu kuat, mengakui ketika kamu butuh dukungan juga penting. Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Berbicara dengan seseorang yang dipercaya, baik teman dekat, mentor, atau bahkan terapis, dapat membantumu memproses emosimu lebih efektif dan melihat masalah dari perspektif baru. Ketentraman tidak berarti melakukan semuanya sendiri. Mengapa menghadapi masalah dengan tenang membuatmu percaya diri dan dihormati? Ketentraman adalah tanda penguasaan internal. Orang-orang yang bisa menjaga ketenangan di tengah badai menginspirasi rasa hormat. Wanita yang menghadapi masalah dengan tenang memproyeksikan kepercayaan diri yang sunyi dan kekuatan yang dikagumi orang lain. Ketika kamu merespons masalah dengan tenang dan rasional, orang-orang memandangmu sebagai seseorang yang memegang kendali, bukan hanya atas situasi, tetapi atas dirimu sendiri. Rasa hormat tidak hanya dimenangkan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Cara kamu bersikap menghadapi kesulitan banyak berbicara tentang karaktermu. Orang cenderung lebih mempercayai seseorang yang tetap tenang karena mereka tahu orang ini bisa menangani situasi tanpa panik. Kemampuan menjaga kedamaian batin di saat kekacauan memposisikanmu sebagai pemimpin alami. Seorang wanita yang tidak terbawa oleh keadaan eksternal. Menghadapi masalah dengan tenang bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan internal yang besar. Setiap kali kamu berhasil menjaga ketenangan menghadapi masalah, kamu memperkuat kemampuanmu untuk membuat keputusan rasional, menghadapi hal yang tidak diketahui, dan belajar dari setiap pengalaman. Ini menjadikanmu wanita yang lebih percaya diri, dihormati, dan mampu menangani situasi apapun yang hidup hadirkan di depanmu. 5. Disiplin diri adalah sekutumu terbaik. Rasa hormat dimulai dari dirimu sendiri. Disiplin diri adalah pilar fundamental dari kehidupan Stoa dan salah satu kunci paling powerful untuk menjadi wanita yang percaya diri, dihormati, dan sukses. Disiplin diri tidak hanya mengacu pada kemampuanmu untuk mengendalikan impuls atau keinginan segeramu, tetapi juga pada komitmenmu terhadap pertumbuhan pribadi dan nilaimu. Ini adalah kemampuan untuk melakukan apa yang kamu tahu benar, bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya. Tanpa disiplin diri, janji yang kamu buat pada dirimu sendiri menjadi kosong. Tujuan hanya menjadi keinginan, dan harapan menjadi frustrasi lagi dan lagi. Disiplin diri adalah kekuatan internal yang memungkinkanmu tetap tegak menghadapi kesulitan, mengatasi godaan, dan terus maju dalam perjalananmu. Bahkan ketika jalan tampak sulit atau sepi. Rasa hormat pada dirimu sendiri dimulai dengan disiplin diri. Jika kamu tidak mampu menepati janjimu sendiri, bagaimana bisa mengharapkan orang lain menghormatimu? Jika kamu tidak memperlakukan dirimu sendiri dengan keseriusan dan dedikasi yang pantas, sulit mengharapkan orang lain melakukannya. Disiplin diri adalah fondasi tempat kamu membangun kepercayaan pada dirimu sendiri dan kemampuanmu untuk mencapai tujuanmu. Bagaimana menumbuhkan disiplin diri? Tetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Disiplin diri dimulai dengan arah. Tanpa tujuan jelas, sulit menjaga motivasi dan fokus. Tentukan apa yang benar-benar ingin kamu capai, baik secara pribadi maupun profesional. Pastikan tujuanmu spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Ini akan memberimu alasan jelas untuk tetap berada di jalan, bahkan ketika godaan atau gangguan muncul. Bangun rutinitas harian yang solid. Disiplin diri bukanlah sesuatu yang hanya dipraktikkan dalam krisis, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-harimu. Menetapkan rutinitas yang mendekatkanmu pada tujuanmu, setiap hari memungkinkanmu maju dengan konstan dan percaya diri. Rutinitas tidak hanya mengacu pada pekerjaan atau tanggung jawab, tetapi juga merawat dirimu sendiri. Makan dengan baik, berolahraga, meditasi, dan istirahat yang cukup. Kendalikan impuls segeramu. Disiplin diri memungkinkanmu memutuskan tindakan mana yang akan diambil,
alih-alih membiarkan impuls sesaat memutuskan untukmu. Baik itu menahan godaan untuk menunda, mengendalikan apa yang kamu makan, atau menghindari gangguan seperti media sosial. Disiplin diri memberimu kekuatan untuk memilih apa yang membawamu lebih dekat ke tujuanmu, bukan apa yang memberi kepuasan instan. Lakukan apa yang perlu dilakukan bahkan ketika tidak ingin. Disiplin diri sejati bukan tentang melakukan hanya apa yang mudah atau menyenangkan. Ini tentang melakukan apa yang kamu tahu perlu, bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya. Hari-hari ketika kamu tidak berenergi, ketika kamu lebih suka istirahat atau menunda, adalah momen ketika disiplin diri diuji. Lakukan saja. Konsistensi dan determinasi adalah kualitas yang akan membuatmu maju dan membantumu mengatasi rintangan yang muncul. Belajar berkata, tidak. Bagian dari disiplin diri adalah belajar berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak melayani tujuanmu. Gangguan, tekanan sosial, dan komitmen yang tidak perlu adalah musuh disiplin diri. Penting untuk tahu kapan menolak sesuatu yang tidak menguntungkanmu atau yang menjauhkanmu dari apa yang benar-benar penting. Disiplin diri memungkinkanmu melindungi waktumu dan energimu untuk apa yang benar-benar mendekatkanmu pada tujuanmu. Rayakan pencapaian kecil. Disiplin diri tidak berarti bersikap keras pada dirimu sendiri sepanjang waktu. Rayakan setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu. Setiap pencapaian, sekecil apapun. Disiplin diri bukan hanya tentang usaha konstan, tetapi juga tentang mengakui kemajuanmu dan memberi penghargaan pada dirimu sendiri untuk itu. Rasa hormat pada dirimu sendiri tumbuh ketika kamu mengakui usahamu dan dedikasimu. Belajar bersabar dengan dirimu sendiri. Disiplin diri juga melibatkan kesabaran dengan prosesnya. Hasil tidak selalu langsung, tapi itu tidak berarti kamu tidak membuat kemajuan. Disiplin diri memungkinkanmu untuk konsisten dan menahan godaan untuk menyerah sebelum waktunya. Kuncinya adalah menjaga visi jangka panjang dan mengingat bahwa setiap usaha memiliki imbalannya. Mengapa disiplin diri membuatmu lebih percaya diri dan dihormati? Disiplin diri adalah cerminan dari kekuatan batinmu dan rasa hormat pada dirimu sendiri. Ketika kamu tetap teguh dan konsisten dengan tindakan dan keputusanmu, orang-orang memperhatikan bahwa kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri dan hidupmu. Kendali ini tidak hanya memberimu kepercayaan diri, tetapi juga menginspirasi rasa hormat pada orang lain. Karena orang menghormati mereka yang tahu apa yang mereka inginkan, bekerja untuk itu, dan tidak terbawa oleh keadaan atau keinginan sesaat mereka. 6. Belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Batasan adalah sakral. Berkata tidak adalah salah satu tindakan paling powerful yang dapat kamu lakukan untuk melindungi kesejahteraan, waktumu, dan energimu. Namun seringkali kita merasa bersalah melakukannya, seolah-olah dengan menolak sesuatu kita menjadi egois atau tidak bertanggung jawab. Perasaan bersalah ini adalah salah satu hambatan terbesar untuk mempertahankan batasan yang sehat. Belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah adalah keterampilan penting untuk hidup dengan cara yang otentik dan menghormati dirimu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengharapkan kamu mengatakan ya untuk segala hal. Apakah mereka mencari bantuan, waktumu, atau sekadar persetujuanmu? Seringkali, takut akan penolakan atau mengecewakan orang lain membuat kita membebani diri, melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan, atau mengesampingkan kebutuhan kita sendiri. Namun, setiap kali kamu mengatakan ya pada sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu mengatakan tidak pada kedamaian, kesehatan mental, dan batasanmu sendiri. Kebijaksanaan Stoa mengajarkan kita bahwa batasan kita sangat penting untuk kedamaian batin dan integritas kita. Berkata tidak dengan tegas dan hormat bukan hanya tindakan perawatan diri, tetapi juga manifestasi dari penghormatan diri. Ketika kamu melindungi waktumu dan emosimu, kamu menunjukkan kepada dunia apa yang kamu anggap berharga dan pantas dihormati. Bagaimana belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah? Akui pentingnya batasanmu. Batasanmu adalah perlindungan bagi kesejahteraan fisik, mental, dan emosionalmu.
Kamu tidak bisa menjadi segalanya untuk semua orang atau memenuhi semua harapan orang lain tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Memiliki kejelasan bahwa batasanmu diperlukan untuk kesehatan dan kebahagiaanmu akan membantumu merasa lebih percaya diri saat berkata, "Tidak." Semakin kamu mengakuinya sebagai hal penting, semakin mudah menerapkannya tanpa merasa bersalah. Ingat, berkata tidak membuatmu menjadi orang jahat. Berkata tidak berarti kamu egois atau tidak peduli pada kesejahteraan orang lain. Itu adalah tindakan belas kasih pada diri sendiri. Jika kamu tidak memiliki sumber daya atau energi untuk membantu orang lain, lebih bijaksana dan sehat untuk menolak permintaan daripada berkomitmen pada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani. Orang yang menghormatimu akan memahami dan menghargai batasanmu. Setia pada dirimu sendiri memungkinkanmu menjadi lebih otentik dengan orang lain. Tawarkan respons yang tegas tapi ramah. Berkata tidak berarti menjadi kasar atau menolak seseorang dengan cara yang menyakitkan. Kamu bisa tegas dan jelas dalam penolakanmu, tetapi juga ramah dan hormat. Frasa sederhana seperti, "Maaf, aku tidak bisa saat ini," atau "aku tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya sekarang," sudah cukup untuk mengkomunikasikan batasanmu tanpa rasa bersalah atau alasan. Jangan merasa wajib membenarkan diri. Kamu tidak perlu memberikan penjelasan panjang atau alasan ketika berkata tidak. Orang mungkin bertanya, tetapi kamu tidak harus menawarkan justifikasi rinci mengapa kamu tidak bisa atau tidak ingin melakukannya. Ingat, alasanmu valid dan kamu tidak harus membenarkan dirimu sendiri kepada siapapun untuk melindungi dirimu sendiri. Orang akan lebih menghormati keputusanmu jika itu jelas dan langsung. Latih perawatan diri sebagai prioritas. Kebebasan sejati untuk berkata tidak datang dari memahami bahwa kesehatan dan kesejahteraanmu adalah prioritasmu. Perawatan diri bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Meluangkan waktu untuk istirahat, olahraga, meditasi, atau sekadar sendirian sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Dengan belajar merawat dirimu sendiri, kamu akan merasa kurang bersalah untuk menetapkan batasan yang jelas. Sadarilah emosimu. Seringkali perasaan bersalah saat berkata tidak berasal dari empati yang kita rasakan terhadap orang lain. Penting untuk mengenali bahwa kamu bisa merasa kasihan tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Menyadari apa yang kamu rasakan akan membantumu memahami mengapa kamu mungkin merasa bersalah dan mengurangi perasaan itu. Dengan mengingat bahwa berkata tidak membuatmu kurang pengertian, hanya lebih melindungi dirimu sendiri. 7. Jangan mengeluh, bertindaklah. Tindakan menyelesaikan lebih daripada keluhan. Sangat mudah jatuh ke dalam godaan untuk mengeluh ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan, atau ketika keadaan tampak sulit untuk ditangani. Keluhan adalah bentuk pelarian emosional. Upaya untuk melepaskan stres tanpa mengambil tindakan nyata untuk mengubah situasi. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada mengubah frustrasi menjadi tindakan, alih-alih terjebak dalam siklus ratapan. Tindakan mengeluh tidak mengubah apapun. Berbicara tentang apa yang tidak kamu sukai atau tentang rintangan yang kamu hadapi, mungkin membuatmu merasa telah mengekspresikan emosimu. Tetapi pada akhirnya tidak mendekatkanmu pada solusi. Ketika kamu mengeluh, kamu terjebak dalam kata-kata, sementara tindakan menggerakkan potongan ke depan. Setiap kali kamu tergoda untuk mengeluh, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kulakukan tentang ini? Jika kamu tidak memiliki jawaban segera, inilah saatnya mulai mencari. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons peristiwa itu. Wanita Stoa bertindak dengan sengaja, tanpa membiarkan emosi negatif mengalihkan mereka dari jalan. Keluhan, betapapun dibenarkannya, adalah penghalang yang mencegah kemajuan. Mengapa keluhan tidak produktif? Itu adalah gangguan emosional. Mengeluh, dalam banyak kasus, adalah cara untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan situasi. Itu memberikan kelegaan sementara dengan melepaskan emosi kita, tetapi tidak menyelesaikan apapun. Emosi, meskipun valid, tidak memecahkan masalah.
Hanya tindakan dan resolusi efektif yang dapat membawa perubahan. Itu membuatmu merasa tidak berdaya. Semakin kamu mengeluh, semakin tampaknya kamu tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi. Keluhan memperkuat perasaan tidak berdaya, sementara tindakan memungkinkanmu mengambil kembali kekuatanmu. Setiap kali kamu membuat keputusan untuk memperbaiki situasi, kamu mengklaim kembali kemampuanmu untuk mempengaruhi hidupmu. Itu menjauhkanmu dari solusi. Keluhan berfokus pada hal negatif, pada apa yang tidak bekerja. Namun, solusi hanya dapat ditemukan dengan fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan pada apa yang terjadi pada kita. Wanita Stoa melatih diri untuk melihat masalah secara objektif, tanpa terbawa oleh emosionalitas saat itu. Waktu yang terbuang untuk mengeluh adalah waktu yang tidak bisa kamu dapatkan kembali. Setiap kali kamu tenggelam dalam keluhan, kamu menginvestasikan waktu pada sesuatu yang tidak memberikan nilai. Alih-alih mengeluh, kamu bisa fokus pada tindakan yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Waktu adalah sumber daya terbatas, dan menggunakannya dengan bijak adalah tindakan hormat pada dirimu sendiri. Tindakan sebagai kekuatan transformatif. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Langkah pertama untuk membebaskan diri dari siklus keluhan adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Jika situasinya tidak ideal, alih-alih mengeluh, lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubahnya. Terkadang hanya mengambil langkah kecil menuju solusi sudah cukup untuk mengubah arah segalanya. Terima bahwa tidak semuanya sempurna, tetapi lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Hidup tidak akan pernah benar-benar sempurna, tetapi kamu bisa melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki. Wanita Stoa tidak mencari kesempurnaan, tetapi tindakan konstan menuju tujuannya dengan ketahanan menghadapi rintangan. Bertindak, bahkan dalam bentuk kecil, menghasilkan gerakan dan kemajuan. Ubah ketidaknyamanan menjadi pendorong untuk tumbuh. Alih-alih terjebak dalam keluhan, gunakan ketidaknyamanan sebagai batu loncatan untuk tindakan. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan meningkatkan. Jika sesuatu mengganggumu, tanyakan, bagaimana aku bisa mengubah ini menjadi sesuatu yang positif? Ketidaknyamanan bisa menjadi percikan yang menyalakan tindakan transformatif. Konsistensi lebih kuat daripada keluhan. Ini bukan tentang bertindak sekali, tetapi tentang menciptakan kebiasaan tindakan yang konsisten. Tindakan harian, sekecil apapun, adalah yang akhirnya membuat perbedaan. Proses bertindak alih-alih mengeluh adalah cara untuk memperkuat karaktermu dan keterampilanmu. Wanita yang bertindak, bahkan ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan, adalah yang akhirnya mencapai kesuksesan. Kekuatan ketahanan Stoa. Ketahanan bukan tidak adanya kesulitan, tetapi kemampuan untuk terus maju meskipun kesulitan. Ketika kamu membuat keputusan untuk bertindak alih-alih mengeluh, kamu memilih untuk menjadi tangguh. Ketahanan Stoa mengundangmu untuk merangkul kesulitan, bukan takut padanya. Alih-alih menghindari masalah atau mengeluh tentang mereka, kamu menghadapinya dengan keberanian dan tindakan. Ketika kamu belajar mengubah keluhan menjadi tindakan, kamu membangun pola pikir yang memungkinkanmu tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menghadapi kesulitan. Tindakan berkelanjutan melampaui kesulitan adalah jalan menuju otonomi, harga diri, dan kesuksesan. Bagaimana berhenti mengeluh dan mulai bertindak? Identifikasi masalahnya, bukan keluhannya. Berhenti fokus pada apa yang tidak bekerja dan pusatkan pada apa yang bisa kamu lakukan. Buat daftar solusi yang mungkin dan mulai dengan langkah pertama. Setiap tindakan kecil berarti. Lakukan tanpa menunda. Penundaan adalah sekutu keluhan. Jangan menunda untuk besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Tindakan, meskipun tampak kecil, mempercepat kemajuan dan memberimu perasaan kendali. Hadapi ketakutan akan kesalahan. Seringkali kita tidak bertindak karena takut membuat kesalahan. Ingat, kesalahan hanyalah peluang untuk belajar. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkanmu. Kembangkan pola pikir solusi. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kulakukan sekarang untuk memperbaiki ini? Jaga pikiranmu mengarah pada solusi, bukan pada keluhan.
Tindakan adalah penangkal terhadap keluhan. Setiap kali kamu memilih untuk bertindak alih-alih terjebak dalam siklus ratapan, kamu memilih untuk memberdayakan dirimu sendiri dan mengubah realitasmu. Wanita Stoa tidak berhenti pada masalah, tetapi maju menuju solusi, percaya pada kemampuannya untuk mengubah keadaan. Keluhan adalah pemborosan energi. Tindakan adalah sumber transformasi. 8. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu. Energi lingkunganmu mempengaruhi kepercayaan dirimu. Orang-orang yang kamu jalani memiliki dampak langsung pada bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri, pada kemampuanmu untuk tumbuh, dan pada pandanganmu tentang kehidupan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa lingkungan, meskipun tidak selalu bisa kita kendalikan sepenuhnya, memiliki kekuatan signifikan atas pikiran dan emosi kita. Itulah sebabnya pilihan orang-orang di sekitarmu harus strategis dan sadar. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang menantangmu untuk menjadi lebih baik, yang menginspirasimu dan mendukungmu dalam perjalananmu menuju kesuksesan. Ketika kamu mengelilingi dirimu dengan individu-individu yang berbagi nilaimu dan yang mendorongmu maju, kepercayaan dirimu menguat, keamanan dirimu tumbuh, dan rasa tujuanmu ditegaskan kembali. Orang-orang yang kamu jalani memiliki efek langsung pada energimu dan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Jika kamu terus-menerus dikelilingi oleh negativitas, kritik destruktif, atau orang-orang yang tidak percaya pada potensimu, akan jauh lebih sulit mempertahankan kepercayaan dan keamanan dirimu. Mengapa lingkungan sosial penting? Pengaruh energi orang lain. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita harus sadar akan emosi yang kita serap dari orang-orang di sekitar kita. Jika kamu terus-menerus berada di lingkungan yang mempromosikan keraguan, ketakutan, dan kritik, wajar jika kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Sebaliknya, ketika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan mendorongmu, energi positif itu tercermin padamu. Hubungan bisa menjadi cerminan harga dirimu. Jenis hubungan yang kamu bangun sering terkait dengan persepsimu tentang nilaimu sendiri. Jika kamu memiliki harga diri yang solid, kamu mungkin akan memilih orang-orang yang menghormati dan menghargaimu. Sebaliknya, jika kepercayaan dirimu rendah, kamu mungkin tertarik pada hubungan beracun atau merendahkan yang tidak membantumu tumbuh. Mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkat dan menghormatimu adalah manifestasi dari harga diri yang sehat. Orang mempengaruhi keyakinan dan sikapmu. Ide dan keyakinan yang kamu anggap benar seringkali berasal dari mereka yang menghabiskan waktu denganmu. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendorongmu mengejar tujuanmu, menantang batasanmu sendiri, dan melihat kesulitan sebagai peluang, sikap-sikap itu akan meresap dalam dirimu. Tetapi jika sebaliknya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang membuatmu patah semangat, kemungkinan besar kamu akan mulai mempertanyakan kemampuan dan mimpimu. Hubungan memperkaya pertumbuhan pribadimu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebajikan adalah jalan menuju kepenuhan. Orang-orang di sekitarmu memiliki kekuatan untuk menantangmu, menawarkan perspektif berbeda, dan membantumu melihat melampaui batasanmu sendiri. Mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang tidak takut mengatakan yang sebenarnya, dan yang menginspirasimu untuk tumbuh, sangat penting untuk perkembangan pribadimu. Bagaimana tahu apakah orang di sekitarmu mengangkat atau menurunkanmu? Amati bagaimana perasaanmu setelah berinteraksi dengan mereka. Orang yang mengangkatmu meninggalkan perasaan sejahtera, motivasi, dan kepercayaan. Mereka membuatmu merasa mampu, bahwa kamu bisa mencapai apa yang kamu tetapkan. Sebaliknya, orang yang membatasimu meninggalkanmu lelah, tidak aman, atau dengan perasaan frustrasi. Jika setelah interaksi kamu merasa lebih kecil atau ragu pada dirimu sendiri, itu adalah tanda bahwa hubungan itu mungkin mempengaruhi kepercayaan dirimu secara negatif. Perhatikan fokus mereka pada kehidupan. Orang yang mengangkatmu adalah mereka yang memiliki pola pikir positif, konstruktif, dan yang selalu mencari solusi, bukan alasan. Mereka adalah orang-orang yang tidak terjebak dalam mentalitas korban atau drama. Sebaliknya, mereka menghadapi kesulitan dengan ketahanan dan mencari belajar dari mereka.
Orang-orang ini menginspirasimu untuk melakukan hal yang sama. Jika orang-orang di sekitarmu terus-menerus negatif atau mengeluh tanpa mencari jalan keluar, pengaruh mereka dapat menyeretmu ke bawah. Evaluasi apakah hubunganmu mendorong pertumbuhanmu atau membuatmu stagnan. Hubungan yang mengangkatmu mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Mereka mendorongmu keluar dari zona nyaman, menjelajahi ide baru, dan menantang dirimu sendiri. Jika kamu merasa lingkunganmu membuatmu statis atau tidak mendorongmu untuk bertindak, mungkin kamu dikelilingi oleh orang-orang yang membatasimu. Orang yang mengangkatmu tidak takut mengatakan yang sebenarnya, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang hormat dan konstruktif. Mereka membantumu melihat area di mana kamu bisa meningkatkan, tetapi selalu dari tempat dukungan. Sebaliknya, orang yang menurunkanmu cenderung mengkritikmu dengan cara destruktif, tanpa menawarkan solusi atau dukungan yang dapat mempengaruhi harga dirimu. Bagaimana mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu? Lakukan introspeksi tentang lingkaran sosialmu. Mulailah dengan memeriksa hubungan yang kamu miliki dalam hidupmu. Apakah kamu termotivasi setelah menghabiskan waktu dengan orang-orang ini? Apakah mereka mendukung tujuanmu? Jika tidak, inilah saatnya mulai menjauh dari hubungan beracun dan mencari koneksi baru yang membuatmu tumbuh. Cari mentor dan panutan. Seorang mentor bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu. Carilah mereka yang telah menempuh jalan yang ingin kamu ikuti, yang berbagi nilaimu, dan yang bersedia menawarkan bimbingan. Mentor tidak hanya mengajarmu, tetapi juga mengangkatmu dengan menunjukkan apa yang mampu kamu capai. Kembangkan hubungan yang otentik dan mendalam. Ini bukan hanya tentang mengelilingi dirimu dengan orang, tetapi tentang membangun hubungan yang dalam dan tulus. Keaslian adalah kunci dalam hubungan apapun yang membantumu naik. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menerimamu apa adanya, yang menantangmu secara positif, dan yang berbagi nilai-nilai fundamentalmu. Lepaskan orang-orang yang menguras tenagamu. Terkadang, untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, perlu melakukan pembersihan emosional. Jika kamu memiliki hubungan yang terus-menerus menguras energimu atau menghalangimu untuk tumbuh, inilah saatnya melepaskannya. Jangan takut menjauh dari apa yang tidak memeliharamu, bahkan jika pada awalnya menyakitkan. Kekuatan komunitas yang mengangkatmu. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun kita harus kuat secara independen, kita juga butuh dukungan dari orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu adalah tindakan cinta pada diri sendiri dan langkah fundamental menuju perkembangan pribadi. Energi yang diproyeksikan orang di sekitarmu mempengaruhimu secara mendalam. Jadi memilih dengan sadar orang-orang yang menjadi bagian dari hidupmu adalah salah satu keputusan paling powerful yang bisa kamu ambil. Dengan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghormati, menginspirasi, dan mendorongmu untuk menjadi versi terbaikmu, kamu membangun jaringan dukungan yang tidak hanya memperkuatmu, tetapi juga membantumu maju menuju tujuanmu dengan percaya diri dan tekad. Ingat, lingkunganmu adalah perpanjangan dari dirimu sendiri, dan apa yang kamu pilih untuk dibawa akan mencerminkan siapa kamu dan kemana kamu pergi. 9. Jadikan pengetahuan perisaimu. Semakin banyak kamu belajar, semakin kuat kamu menjadi. Pengetahuan bukan hanya alat, itu adalah baju zirah internal yang melindungimu dari kesulitan, ketakutan, dan keraguan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan adalah sekutu terbesar kita dalam hidup. Semakin banyak kamu belajar, semakin kamu memberdayakan dirimu tidak hanya untuk menghadapi tantangan sehari-hari, tetapi juga untuk memahami dunia dengan cara yang lebih dalam, logis, dan seimbang. Pengetahuan menjadi perisaimu ketika kamu memahami bahwa ini bukan hanya tentang belajar untuk belajar, tetapi tentang belajar untuk mengubah dirimu. Semakin banyak kamu tahu, semakin tangguh kamu menghadapi kesulitan, dan semakin mampu kamu menjaga ketenanganmu menghadapi hal yang tak terduga. Krisis, kritik, kesulitan kurang berdampak ketika kamu memiliki pemahaman yang diperlukan untuk menanganinya. Dan yang terbaik dari semuanya, pengetahuan memungkinkanmu bertindak dengan bijaksana dan kesederhanaan.
kualitas penting bagi siapapun yang ingin dihormati dan percaya diri. Mengapa pengetahuan begitu penting dalam stoikisme? Kebijaksanaan memberi kita kendali atas emosi kita. Seorang stoa memahami bahwa emosi bisa menjadi hambatan terbesar bagi kedamaian internal. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan yang memadai, mudah terbawa oleh reaksi impulsif atau frustrasi. Dengan belajar tentang dirimu sendiri, tentang kehidupan, dan tentang hukum alam semesta, kamu mengembangkan kemampuan untuk melihat melampaui emosi langsung dan bertindak dengan tenang dan terkendali. Pengetahuan memberimu kemungkinan untuk berhenti sejenak, berpikir, dan merespons dengan alasan, bukan bereaksi dengan impuls. Pendidikan memperkuat harga diri. Saat kamu memperoleh pengetahuan, kamu menjadi lebih kompeten di bidang minatmu, yang meningkatkan kepercayaan dirimu pada dirimu sendiri. Pengetahuan ini tidak hanya intelektual, tetapi tercermin dalam bagaimana kamu menghadapi situasi sehari-hari. Ketika kamu tahu bagaimana menangani suatu situasi, kamu merasa lebih percaya diri pada kemampuanmu dan kurang rentan terhadap rasa tidak aman. Kebijaksanaan memberimu kepastian bahwa kamu bisa menghadapi apapun yang datang tanpa membiarkan ketakutan menguasaimu. Pengetahuan mendorong kemandirian. Dengan belajar dan memahami dunia di sekitarmu, kamu menjadi kurang bergantung pada pendapat orang lain atau keadaan eksternal. Seorang stoa tidak bergantung pada validasi eksternal untuk merasa aman. Pengetahuan memberimu cara untuk memahami bahwa nilaimu tidak terkait dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangmu, tetapi pada kemampuanmu untuk berpikir sendiri, membuat keputusan bijaksana, dan bertindak dengan integritas. Kebijaksanaan menawarkan perspektif yang lebih luas. Kesulitan tidak tampak terlalu luar biasa ketika kamu memiliki pengetahuan untuk menempatkannya dalam perspektif. Seorang stoa melatih diri dalam pemahaman mendalam tentang kehidupan, menerima sifat sementara pengalaman dan kendali terbatas yang kita miliki atas mereka. Belajar tentang aliran alamiah peristiwa dan ketidakkekalan kehidupan membantu menjaga ketenangan dan penerimaan di saat-saat sulit. Pengetahuan memungkinkanmu melihat melampaui gangguan kecil masa kini, membantumu menjaga ketenangan. Kekuatan pengetahuan yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pentingnya belajar terus-menerus. Pengetahuan tidak hanya berasal dari buku, tetapi dari pengalaman, refleksi, dan observasi. Aspek penting stoikisme adalah kemampuan belajar dari semua yang terjadi di sekitarmu, tidak hanya dari pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga dari kesulitan dan kegagalan. Setiap situasi adalah peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru, dan pembelajaran itu menjadi sumber kekuatan dan ketahanan. Pengetahuan tentang diri sendiri adalah kunci. Pengenalan diri adalah dasar dari kekuatan emosional dan mental. Untuk menjadi wanita yang percaya diri dan dihormati, kamu perlu memahami siapa kamu, apa yang memotivasimu, apa nilaimu, dan apa kelemahanmu. Pengetahuan tentang dirimu sendiri memberimu kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana, mengelola emosimu dengan lebih efektif, dan menghadapi tantangan hidup dengan pola pikir positif. Kebijaksanaan mempersiapkanmu untuk perubahan. Hidup selalu bergerak, selalu berubah. Pengetahuan mempersiapkanmu untuk beradaptasi dengan perubahan, untuk tidak terjebak dalam kekakuan atau resistensi terhadap yang baru. Orang bijak tidak takut akan perubahan, tetapi melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan pengetahuan yang memadai, kamu bisa mengantisipasi perubahan, beradaptasi lebih baik, dan menggunakannya untuk keuntunganmu. Kebijaksanaan mengajarkan kesabaran. Pengetahuan membantumu memahami bahwa hal-hal tidak selalu terjadi segera. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Kesabaran menjadi kebajikan ketika kamu tahu bahwa pembelajaran, pertumbuhan, dan kesuksesan bukan proses instan. Dengan waktu dan pengetahuan yang tepat, kamu akan melihat bahwa segala sesuatu datang pada waktunya. Bagaimana menjadikan pengetahuan sebagai perisaimu? Berkomitmen pada pembelajaran berkelanjutan. Pengetahuan bukan tujuan, tetapi perjalanan konstan. Jangan pernah berhenti belajar, baik melalui buku, percakapan, kursus, atau pengalaman. Semakin banyak kamu memperoleh, semakin siap kamu menghadapi apa yang hidup berikan padamu. Pendidikan tidak memiliki batas,
dan setiap bagian pengetahuan adalah lapisan perlindungan tambahan. Renungkan apa yang kamu pelajari. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi tentang merefleksikannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harimu. Kebijaksanaan Stoa mendorongmu untuk berhenti sejenak atas pengalaman, pikiran, dan tindakanmu. Refleksi mendalam ini memungkinkanmu mengintegrasikan apa yang telah dipelajari dan menggunakannya sebagai sumber daya untuk memperkuat karaktermu dan pengambilan keputusanmu. Bagikan pengetahuanmu dengan orang lain. Pengetahuan tidak hanya harus menjadi alat untuk dirimu sendiri, tetapi juga cara untuk mengangkat orang lain. Stoikisme menekankan pentingnya persatuan, dan berbagi apa yang kamu ketahui dapat membantu orang lain tumbuh dan meningkatkan. Selain itu, dengan mengajar, kamu menegaskan kembali apa yang telah kamu pelajari dan menjadi sumber inspirasi bagi mereka di sekitarmu. Belajar menerima apa yang tidak kamu ketahui. Bagian dari menjadikan pengetahuan sebagai perisaimu adalah menerima dengan rendah hati bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari. Kebijaksanaan ditemukan tidak hanya dalam apa yang kamu tahu, tetapi dalam mengakui area di mana kamu bisa meningkatkan. Kerendahan hati ini memungkinkanmu terus tumbuh dan membuatmu bahkan lebih kuat, karena kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah berhenti belajar. Jadikan pengetahuan perisaimu dan kamu akan tak terkalahkan. Semakin banyak kamu belajar, semakin kamu memberdayakan dirimu untuk menghadapi tantangan, membuat keputusan bijaksana, bertindak dengan ketenangan, dan hidup sesuai dengan nilaimu. Pengetahuan adalah jalan menuju kebebasan internal, menuju kedamaian pikiran, dan menuju kehidupan yang dijalani dengan tujuan. Sama seperti perisai melindungi pejuang dalam pertempuran, pengetahuan melindungimu dalam pertempuran sehari-hari kehidupan, memberimu kekuatan dan kejelasan untuk menavigasi badai apapun dengan percaya diri dan ketahanan. 10. Jangan terbawa oleh kesombongan. Kepercayaan diri sejati tidak bergantung pada penampilan. Kita hidup dalam masyarakat yang terus-menerus membombardir kita dengan gambar kesempurnaan. Tubuh ideal, gaya hidup yang mengundang iri, senyuman tanpa cacat. Tekanan untuk memenuhi standar ini konstan, dan mudah jatuh ke dalam perangkap percaya bahwa nilai dan kepercayaan diri kita bergantung pada bagaimana orang lain melihat kita, atau bagaimana kita melihat diri kita sendiri di cermin. Namun, kepercayaan diri sejati tidak ada hubungannya dengan penampilan eksternal, tetapi dengan soliditas internal, dengan kekuatan mental dan emosional yang hanya diperoleh dengan menjalani kehidupan yang selaras dengan prinsip dan nilai kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa penampilan itu fana, bahwa yang benar-benar penting adalah apa yang ada dalam diri kita. Karakter kita, keputusan kita, dan kemampuan kita untuk menjadi tuan atas kehidupan kita, tanpa membiarkan gangguan eksternal mendefinisikan kita. Kepercayaan diri berdasarkan penampilan itu rapuh karena tunduk pada pendapat orang lain dan berlalunya waktu. Kepercayaan diri sejati yang bertahan ditemukan dalam penerimaan dirimu sendiri apa adanya, dalam kemampuanmu untuk bertindak dengan kehormatan, integritas, dan keberanian, tanpa bergantung pada validasi eksternal. Mengapa kesombongan adalah hambatan bagi kepercayaan diri sejati? Kesombongan membuatmu rentan terhadap pendapat orang lain. Jika kamu bergantung pada persetujuan orang lain untuk merasa baik tentang dirimu sendiri, kamu berada dalam siklus ketidakamanan yang konstan. Hari ini seseorang memvalidasimu, tetapi besok kamu mungkin menemukan kritik yang menjatuhkanmu. Kesombongan merampas otonomi emosionalmu, meninggalkanmu pada belas kasihan faktor eksternal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika kamu mendasarkan nilaimu pada penampilan, kamu melupakan apa yang benar-benar penting. Siapa kamu pada intinya dan bagaimana kamu hidup menurut prinsipmu sendiri. Kesombongan menciptakan keterputusan dengan apa yang benar-benar membuatmu kuat. Kepercayaan diri sejati dibangun di atas fondasi yang solid. Pengenalan diri. Ketika kamu terbawa oleh kesombongan, kamu lupa untuk mendalami apa yang benar-benar mendefinisikanmu sebagai pribadi. Karaktermu, bakatmu, pencapaianmu, dan kemampuanmu menghadapi tantangan hidup. Kesombongan mengalihkan perhatianmu dari tujuanmu karena membuatmu fokus pada yang dangkal, bukan pada apa yang benar-benar memiliki nilai jangka panjang.
Kesombongan membatasi keaslianmu. Menjadi otentik adalah kunci kepercayaan diri sejati. Ketika kamu terbawa oleh kesombongan, kamu merasa perlu memproyeksikan versi dirimu yang tidak sepenuhnya nyata. Ini menjauhkanmu dari dirimu yang paling asli dan memaksamu mempertahankan fasad yang lambat laun akan melelahkanmu. Keaslian menarik rasa hormat yang tulus dan kepercayaan diri yang tidak bergantung pada penampilan, tetapi pada kemampuanmu untuk setia pada dirimu sendiri. Kesombongan membuatmu bergantung pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Keadaan eksternal, seperti mode, pendapat orang lain, atau bahkan berlalunya waktu, berada di luar kendalimu. Dengan mendasarkan kepercayaan dirimu pada faktor-faktor yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu membiarkan dirimu menderita ketika mereka berubah. Penampilan hanyalah bagian dari dirimu, tetapi apa yang benar-benar mendefinisikan kekuatanmu adalah bagaimana kamu menghadapi tantangan, bagaimana kamu tetap setia pada prinsipmu, dan bagaimana kamu berkembang sebagai pribadi. Jalan Stoa menuju kepercayaan diri sejati. Stoikisme mengajarkan bahwa kepercayaan diri sejati datang dari penerimaan diri yang mendalam dan kehidupan apa adanya, tanpa melekat pada penampilan atau apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Kepercayaan diri Stoa didasarkan pada kekuatan batin, pada kemampuan menjadi tuan atas keputusan, dan takdirmu tanpa membuat pendapat eksternal membuatmu goyah. Kembangkan kebajikan sebagai kualitas terbesarmu. Kebajikan bagi para Stoa adalah ukuran sejati seseorang. Jika kamu fokus menjadi orang yang bajik, etis, dan adil, kepercayaan dirimu didasarkan pada apa yang benar-benar penting, tindakan dan integritasmu. Penampilan hanyalah detail sementara, tetapi kebajikan adalah yang bertahan. Kecantikan sejati seseorang tercermin dalam tindakannya, dalam bagaimana dia memperlakukan orang lain, dalam bagaimana dia menghadapi tantangan hidup, dan dalam bagaimana dia tetap setia pada moralnya. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Para Stoa mengajarkan kita untuk berkonsentrasi hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Keputusan, tindakan, dan pikiran kita. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain tentangmu, atau bagaimana mereka memandangmu di dunia luar. Tapi kamu bisa mengendalikan sikap, usahamu, dan komitmenmu pada prinsip-prinsipmu. Ketika kamu berhenti bergantung pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal dan menemukan kepercayaan diri sejati dalam dirimu sendiri. Kembangkan kerendahan hati dan penerimaan. Kepercayaan diri sejati itu rendah hati. Ini bukan tentang menjadi sombong atau berpura-pura sempurna, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaanmu dan mengakui bahwa yang membuatmu berharga adalah kemanusiaan, usahamu, dan kemampuanmu untuk belajar. Kerendahan hati memungkinkanmu tumbuh tanpa terikat pada kebutuhan untuk terus-menerus dikagumi atau dipuji. Terima tubuh, citra, dan dirimu yang dalam, dan pahami bahwa kepercayaan diri tidak terletak pada kesempurnaan eksternal, tetapi pada kedamaian batin yang berasal dari hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalammu. Praktikan ketidakpedulian terhadap pendapat orang lain. Seorang Stoa tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh apa yang dipikirkan orang lain, karena dia tahu bahwa setiap orang memiliki persepsi subjektif tentang realitas. Jika kamu mendasarkan kepercayaan dirimu pada persetujuan orang lain, kamu menjadi boneka dari penilaian mereka. Belajarlah menghargai suaramu sendiri di atas pendapat orang lain, dan jangan menganggap secara pribadi komentar yang tidak konstruktif. Rasa hormat sejati datang dari kemampuanmu untuk tetap setia pada dirimu sendiri, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain. Bagaimana hidup menurut prinsip Stoa ini? Praktikkan penerimaan diri. Menerima siapa dirimu dengan kebajikan dan kekuranganmu adalah tindakan keberanian. Menerima bahwa kamu tidak harus sempurna untuk berharga akan membebaskanmu dari kebutuhan akan validasi eksternal dan memberimu kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, otentik dan asli. Kembangkan kekuatan batinmu. Bekerjalah pada kekuatan mental dan emosionalmu karena kepercayaan diri sejati datang dari mengetahui bahwa kamu bisa menghadapi apapun yang datang, terlepas dari bagaimana orang lain memandangmu. Hidup bukan tentang menjadi sempurna,
tetapi tentang menjadi kuat dan tangguh menghadapi tantangan. Fokus pada kualitas, bukan penampilan. Ketika fokusmu ada pada apa yang benar-benar penting, pencapaian, integritas, hubungan, kamu berhenti mengkhawatirkan penampilan eksternal. Kecantikan sejati datang dari dalam dan tercermin dalam tindakan, sikap, dan cara kamu berhubungan dengan orang lain. 11. Terima bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kamu bisa mengendalikan sikapmu. Hidup penuh dengan hal tak terduga dan situasi di luar kendali kita. Dari belokan tak terduga dalam karir profesional hingga perubahan yang terjadi dalam hubungan kita, dunia tampaknya terus-menerus menantang kita. Dalam banyak kesempatan, kita menghadapi peristiwa dan keadaan yang menimbulkan frustrasi, kecemasan, dan keputusasaan. Wajar ingin mengendalikan setiap aspek kehidupan kita, tetapi langkah pertama menuju kedamaian mental dan kepercayaan diri sejati adalah menerima sesuatu yang mendasar. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Stoikisme mengajarkan kita salah satu pelajaran paling powerful dalam hidup. Kita harus menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan memfokuskan energi kita pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, sikap kita. Inilah salah satu kunci paling membebaskan untuk hidup penuh kedamaian dan kepercayaan diri sejati. Mengapa begitu penting menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan? Itu membebaskan kita dari kecemasan. Keinginan untuk mengendalikan segalanya dapat membawa kita pada stres yang luar biasa. Setiap kali kita menghadapi hal tak terduga atau apa yang tidak bisa kita kelola, tubuh dan pikiran kita dipenuhi kecemasan. Menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita memberi kita kebebasan untuk melepaskan beban emosional itu. Ketika kita berhenti berjuang melawan yang tak terelakkan, kita mengalami kelegaan mendalam karena memahami bahwa kita tidak harus membawa seluruh beban dunia. Itu membuat kita lebih tangguh. Ketika kita berhenti berpegang pada kebutuhan untuk mengendalikan, kita mulai melihat situasi sulit sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketahanan lahir dari kemampuan kita untuk beradaptasi, bukan dari kemampuan kita untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita. Menerima apa yang tidak bisa kita ubah memberi kita ruang untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, memperkuat sikap kita menghadapi kesulitan. Itu memungkinkan kita hidup di saat ini. Upaya konstan untuk mengendalikan segalanya membuat kita terjebak di masa depan atau masa lalu, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi atau menyesali apa yang sudah terjadi. Penerimaan membawa kita ke saat ini, di mana kita bisa membuat keputusan jelas dan memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan kebijaksanaan. Hidup di saat ini memberi kita ketenangan untuk bertindak dengan tenang dan kejelasan. Mengetahui bahwa kita hanya mengendalikan apa yang ada dalam genggaman kita sekarang. Ini membantu kita fokus pada yang penting. Jika kita terobsesi dengan segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita berisiko kehilangan pandangan pada apa yang benar-benar penting. Keputusan, reaksi, dan penggunaan waktu serta energi kita. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita menjadi lebih efektif, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri pada diri sendiri. Bagaimana mengubah sikap kita menghadapi apa yang tidak bisa kita kendalikan? Ubah perspektifmu. Alih-alih melihat apa yang tidak bisa kamu kendalikan sebagai hambatan atau masalah, jadikan itu bagian dari proses pertumbuhan pribadimu. Setiap kali kamu menghadapi sesuatu di luar kendalimu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kupelajari dari situasi ini? Bagaimana aku bisa tumbuh melalui pengalaman ini? Pendekatan ini akan membantumu menemukan peluang di mana sebelumnya kamu hanya melihat kesulitan. Kendalikan pikiranmu. Pikiranmu menentukan sikapmu. Meskipun kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dunia, kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memikirkannya. Latih pengamatan diri dan arahkan kembali pikiranmu ke arah pikiran yang lebih positif dan realistis. Alih-alih fokus pada apa yang salah, cari apa yang bisa kamu lakukan dengan baik, apa yang bergantung padamu. Ingat, pemikiran Stoa mengajakmu untuk merenungkan sifat sejati dari hal-hal dan menerima apa yang tidak bisa kamu ubah. Kembangkan ketenangan di tengah badai. Ketenangan dalam
dalam situasi ketidakpastian adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa kamu kembangkan. Ketentraman adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Menghadapi hal tak terduga, tarik napas dalam-dalam dan ingat bahwa satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah sikapmu menghadapi peristiwa. Dengan setiap momen ketidakpastian, buatlah usaha sadar untuk menjaga kedamaian batin. Terima bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Penderitaan adalah bagian tak terelakkan dari eksistensi manusia. Ini bukan tentang menghindarinya dengan segala cara, tetapi tentang belajar menanganinya dengan anggun dan kedewasaan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa rasa sakit dan kesulitan tidak terelakkan, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah yang benar-benar mendefinisikan kekuatan internal kita. Para Stoa mengundang kita untuk tidak peduli pada hal-hal eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Belajarlah untuk tidak melekat pada hasil dan menerima sifat tak terduga kehidupan. Kebebasan sejati datang dari melepaskan kendali atas apa yang tidak bisa kita ubah dan memusatkan energi kita pada apa yang ada dalam domain kita. Keputusan, pikiran, dan tindakan kita. Kekuatan sikap Stoa kita. Kekuatan sikap kita terletak pada kenyataan bahwa tidak ada orang lain yang bisa membuat keputusan untuk kita. Dunia bisa menawarkan kita peluang, tantangan, dan rintangan, tetapi cara kita meresponsnya ada di tangan kita. Sikap Stoa mengundang kita untuk sadar akan kemampuan kita untuk merespons dengan martabat, ketenangan, dan tekad, terlepas dari keadaan eksternal. Kepercayaan diri sejati lahir dari pemahaman bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi dan pelajaran apa yang kita ambil dari setiap pengalaman. Menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya adalah tindakan pembebasan. Itu membebaskan kita dari beban, tidak perlu mencoba mengendalikan yang tidak terkendali, dan memungkinkan kita fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar penting. Sikap kita. Dengan mengambil kendali atas bagaimana kita merespons kehidupan, kita menumbuhkan kepercayaan diri yang mendalam, ketahanan yang tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar kita, tetapi pada kemampuan kita untuk tetap teguh dalam perjalanan kita, tidak peduli apa yang terjadi. Kekuatan dan kepercayaan diri sejati datang dari dalam, dari kebijaksanaan mengenali bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan segalanya, kita selalu bisa memilih sikap kita dalam keadaan apapun. 12. Rasa hormat dimenangkan dengan tindakan, bukan kata-kata. Konsistensi dan integritas sangat penting. Dalam dunia yang penuh dengan janji kosong dan kata-kata yang mudah dilupakan, rasa hormat sejati tidak bisa diperoleh melalui pidato atau pernyataan. Rasa hormat yang tulus dibangun melalui tindakan konsisten dan integritas yang kita hadapi dalam hidup. Tidak peduli berapa kali kamu ulangi bahwa kamu adalah orang yang dapat dipercaya, menghormati, dan bijaksana. Jika tindakanmu tidak mencerminkan pernyataan itu, rasa hormat yang kamu cari akan bersifat sementara atau tidak ada. Kepercayaan diri sejati pada diri sendiri lahir dari keselarasan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Orang, sama seperti mereka mencari keaslian, konsistensi antara apa yang kamu ekspresikan dan apa yang kamu tunjukkan adalah yang akhirnya memberimu kehadiran rasa hormat yang powerful itu, yang tidak bergantung pada persetujuan orang lain, tetapi pada perilakumu sendiri. Mengapa konsistensi dan integritas begitu penting? Konsistensi menghasilkan kepercayaan. Ketika kata-katamu sesuai dengan tindakanmu, orang bisa mempercayaimu. Kepercayaan tidak bisa dibeli atau diminta, itu dibangun. Ketika seseorang tahu bahwa apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu lakukan, kepercayaan itu terbentuk secara alami. Orang merasa aman di sekitarmu karena tidak ada niat ganda atau kontradiksi. Konsistensi memberimu otoritas moral, dan otoritas inilah yang menghasilkan rasa hormat yang tulus. Integritas memperkuatmu sebagai pribadi. Hidup dengan integritas berarti kamu tetap teguh pada nilaimu, bahkan ketika itu sulit atau tidak nyaman. Integritas bukan hanya kualitas yang mengagumkan, itu adalah dasar kehidupan dengan tujuan. Itu memungkinkanmu berjalan dengan kepala tegak, mengetahui bahwa kamu tidak mengkompromikan prinsipmu untuk menyenangkan orang lain. Ini memberimu kekuatan internal, stabilitas emosional yang tercermin dalam semua interaksimu.
Integritas memberimu kekuatan untuk menjadi siapa kamu sebenarnya tanpa perlu bersembunyi di balik topeng. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kata-kata bisa meyakinkan, tetapi tindakanlah yang meninggalkan jejak sejati. Orang bisa mengatakan apa saja, tetapi yang benar-benar penting adalah hasil dari perilaku mereka. Konsistensi dalam tindakanmu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Orang tidak melupakan apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan adalah yang mendefinisikan mereka. Konsistensi memungkinkanmu dihormati tanpa usaha. Otoritas sejati tidak dipaksakan, itu diperoleh. Ketika kamu konsisten dan bertindak dengan integritas, rasa hormat mengalir secara alami kepadamu. Kamu tidak perlu menuntutnya atau memintanya. Orang akan menghormatimu karena konsistensi yang kamu tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena cara kamu tetap setia pada prinsipmu bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Bagaimana memenangkan rasa hormat dengan tindakan dan bukan kata-kata? Lakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Janji paling powerful yang bisa kamu buat adalah yang kamu tepati. Ketika kamu mengatakan akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan tinggalkan ruang untuk keraguan atau ketidakpercayaan. Buat komitmenmu tak tergoyahkan. Konsistensi ini akan membuatmu mendapatkan rasa hormat dari orang di sekitarmu dan, yang paling penting, dari dirimu sendiri. Jadilah jujur setiap saat. Kejujuran adalah dasar integritas. Bicaralah dengan jujur bahkan ketika kebenaran sulit diucapkan. Orang menghargai kejujuran meskipun terkadang bisa tidak nyaman. Rasa hormat yang kamu menangkan dengan kejujuran itu dalam karena menunjukkan bahwa kamu lebih memilih menjadi otentik daripada terlihat sempurna di atas menyenangkan orang lain dengan kepalsuan. Lakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihatmu. Rasa hormat tidak bergantung pada dia mati, tetapi pada melakukan hal yang benar setiap saat. Tidak peduli apakah ada seseorang yang menilaimu. Integritas diuji dalam kesendirian, dalam momen-momen itu ketika kamu harus memilih antara yang mudah dan yang benar. Ukuran sejati karaktermu adalah apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat. Ambil tanggung jawab atas kesalahanmu. Orang menghormati mereka yang mampu mengakui kegagalan mereka dan belajar dari mereka. Tidak ada yang sempurna, dan membuat kesalahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Yang penting adalah bagaimana kamu menghadapinya, dengan kerendahan hati dan dengan komitmen untuk meningkatkan. Menerima tanggung jawabmu dan tidak mencari kambing hitam di luar dirimu memberikan otoritas moral yang besar. Tetap teguh pada prinsipmu bahkan ketika sulit. Konsistensi tidak berarti selalu melakukan apa yang paling mudah, tetapi apa yang benar. Terkadang mengikuti nilaimu dapat membawamu ke jalan yang sepi, di mana keputusan sulit dan konsekuensinya tidak pasti. Tapi justru pada saat-saat itulah rasa hormatmu paling banyak dibangun. Orang akan mengagumi keberanianmu untuk bertindak sesuai prinsipmu, dan itu akan menjadikanmu sumber inspirasi bagi orang lain. Jadilah murah hati dan penuh kasih. Rasa hormat tidak hanya dimenangkan dengan kekuatan tindakanmu, tetapi dengan kebaikan hatimu. Kebesaran sejati terletak pada memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan empati, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Kemurahan hati, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menjadi dukungan bagi mereka di sekitarmu adalah cara powerful untuk mendapatkan rasa hormat. Pentingnya rasa hormat dalam kehidupan sehari-harimu. Rasa hormat sejati adalah dasar hubungan yang sehat, baik secara pribadi maupun profesional. Rasa hormat menciptakan lingkungan di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut akan penilaian. Itu memungkinkanmu berinteraksi dengan orang lain dari posisi keaslian tanpa harus menyembunyikan aspek dirimu. Selain itu memberimu kekuatan untuk mempengaruhi secara positif, karena orang yang menghormatimu lebih cenderung mengikutimu, belajar darimu, dan berbagi nilaimu. Rasa hormat sejati bukanlah sesuatu yang diminta, tetapi sesuatu yang diperoleh melalui tindakan, konsistensi, dan integritas kita. Kata-kata itu powerful, tetapi hanya tindakan yang mampu membangun rasa hormat yang abadi dan mendalam. Hidup dengan integritas, konsisten dengan prinsip-prinsipmu,
Dan melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak mudah akan memberimu rasa hormat yang pantas kamu dapatkan. Rasa hormat ini tidak hanya merupakan dasar hubungan yang otentik, tetapi juga sumber kepercayaan dirimu yang sejati, yang tidak bergantung pada pendapat orang lain, tetapi pada kepastian bahwa kamu hidup menurut nilai-nilaimu sendiri. 13. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Satu-satunya kompetisimu adalah dirimu sendiri. Dalam masyarakat di mana kita terus-menerus dibombardir dengan gambar kesuksesan, pencapaian, dan kehidupan yang tampaknya sempurna, mudah jatuh ke dalam perangkap perbandingan. Sindrom penipu dan ketidakpuasan konstan lahir ketika kita mencari nilai kita dalam perbandingan dengan orang lain. Tetapi kenyataannya adalah bahwa satu-satunya kompetisimu adalah dirimu sendiri, dan jika kamu benar-benar fokus pada pertumbuhanmu sendiri, kamu akan belajar melihat pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai ukuran nilaimu sendiri. Mengapa membandingkan dirimu dengan orang lain merusak? Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Kita masing-masing memiliki perjalanan unik dengan keadaan, waktu, dan peluang yang berbeda. Orang tidak berjalan di rute yang sama, jadi kesuksesan dan kegagalan mereka tidak dapat dibandingkan. Apa yang kamu capai hari ini dengan sumber daya dan usahamu sendiri adalah bukti kekuatanmu dan kehidupan yang telah kamu bangun. Jangan bandingkan dirimu dengan seseorang yang memiliki sejarah yang berbeda. Hidupmu bukanlah cerminan dari hidup mereka. Perbandingan membunuh rasa syukur. Ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu tidak bisa tidak mengurangi nilai pencapaianmu sendiri. Kamu mulai melihat apa yang kurang darimu alih-alih apa yang telah kamu peroleh. Ini menjauhkanmu dari rasa syukur, yang merupakan kunci untuk menemukan kedamaian dan kepuasan. Dengan melihat apa yang dimiliki orang lain alih-alih menghargai apa yang telah kamu bangun, kamu kehilangan fokus pada pertumbuhanmu sendiri. Setiap langkah yang telah kamu ambil dalam hidupmu adalah berharga, dan terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain menghalangimu untuk mengetahui kemajuanmu sendiri. Itu menguras energi emosional. Perbandingan konstan mencuri energi emosionalmu. Iri hati, frustrasi, dan rasa tidak aman menguasai pikiranmu, dan kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki alih-alih apa yang kamu miliki. Ini dapat menciptakan perasaan tidak cukup dan kecemasan, memblokir kemampuanmu untuk terus maju. Pada akhirnya, membandingkan dirimu dengan orang lain hanya membatasimu, sementara kekuatan sejatimu terletak pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu menjauhkanmu dari keaslianmu. Ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu cenderung menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain lakukan atau miliki. Kehilangan keaslianmu. Kamu menjadi cerminan dari apa yang orang lain tampaknya menjadi atau miliki, dan kamu berhenti menjadi dirimu sendiri. Keamanan dan rasa hormat sejati datang dari setia pada dirimu sendiri, dari berjalan di jalanmu sendiri tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan atau capai. Hanya ketika kamu berhenti membandingkan dirimu, kamu menemukan suara dan tujuan sejatimu. Kamu tidak akan pernah tahu seluruh cerita orang lain. Kita semua memiliki perjuangan batin, jatuh, dan momen kelemahan. Apa yang kamu lihat di permukaan, kesuksesan orang lain, tidak memberitahumu apa yang sebenarnya telah dikorbankan. Orang yang tampaknya memiliki segalanya mungkin sedang berjuang dengan pertempuran yang tidak kamu ketahui. Membandingkan dirimu tanpa memahami keseluruhan cerita orang lain tidak adil untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Jalanmu unik dan memiliki tujuan, dan kamu tidak perlu mengukurnya dengan standar orang lain. Bagaimana berhenti membandingkan dan fokus pada dirimu sendiri? Rayakan pencapaian pribadimu. Lakukan latihan sadar untuk mengakui kemenanganmu, besar dan kecil. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap tujuan yang kamu capai, adalah bukti pertumbuhanmu. Jangan remehkan pencapaianmu. Jika hari ini kamu telah mengambil langkah menuju mimpimu, jika kamu telah mempelajari sesuatu yang baru, jika kamu telah membuat keputusan yang mendekatkanmu pada tujuanmu, rayakan pencapaian itu sebagai cerminan dari usahamu dan tekadmu. Tetapkan standar kesuksesanmu sendiri. Tentukan apa arti kesuksesan bagimu, bukan apa yang masyarakat, teman,
atau keluargamu katakan harus kamu capai. Kesuksesanmu harus diukur dalam hal evolusi pribadimu. Bagaimana kamu telah melampaui dirimu sendiri, bagaimana kamu telah menghadapi tantangan dan belajar darinya. Berhentilah menggunakan pencapaian orang lain sebagai termometer untuk mengukur nilaimu. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku setia pada prinsipku sendiri? Apakah aku hidup sesuai dengan nilaimu? Fokus pada kemajuanmu sendiri. Perbandingan hanya mengalihkan perhatianmu. Berikan semua energimu pada jalanmu sendiri. Lakukan tanpa terburu-buru, tanpa mencari tujuan eksternal yang memberitahumu bahwa kamu telah tiba. Setiap hari adalah peluang baru untuk tumbuh, belajar, dan meningkatkan. Satu-satunya tantanganmu adalah menjadi lebih baik dari kemarin, bukan dari orang lain. Jika kamu fokus pada kemajuanmu sendiri, kamu akan terus maju tanpa beban perbandingan. Gunakan inspirasi, bukan iri hati. Ketika kamu melihat kesuksesan orang lain, alih-alih merasa inferior, gunakan inspirasi itu sebagai pendorong untuk pertumbuhanmu sendiri. Orang yang kamu kagumi adalah contoh dari apa yang mungkin, bukan kompetisi. Kekaguman pada orang lain dapat memberdayakanmu, tetapi selalu ingat bahwa perjalananmu adalah milikmu. Setiap orang memiliki ritme yang berbeda, dan tidak apa-apa jika kamu tidak mengikuti lintasan yang sama dengan orang lain. Latih rasa syukur. Lakukan latihan syukur harian. Setiap hari, akui 3 hal yang kamu syukuri, baik besar maupun kecil. Ini akan mengubah fokusmu pada apa yang kamu miliki, bukan pada apa yang kurang. Rasa syukur akan membantumu melihat pencapaian dan berkat dengan jelas dan mengajarkanmu untuk menghargai siapa dirimu dan apa yang telah kamu ciptakan sejauh ini. Ingat, satu-satunya penilaian yang penting adalah penilaianmu sendiri. Pada akhir hari, satu-satunya evaluasi yang penting adalah yang kamu lakukan pada dirimu sendiri. Kunci untuk hidup dengan kedamaian batin adalah menerima bahwa kamu tidak sempurna, tetapi bahwa kamu bekerja untuk menjadi lebih baik setiap hari. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena satu-satunya hal yang penting adalah apakah kamu menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai, tujuan, dan rasa tujuanmu sendiri. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Hidupmu, jalanmu, pencapaianmu, dan kemajuanmu adalah unik. Satu-satunya kompetisimu adalah dirimu sendiri. Kunci untuk hidup yang penuh dan percaya diri adalah belajar menghargai perjalananmu, merayakan pertumbuhanmu sendiri, dan mengukur dirimu hanya terhadap orang yang kamu adalah kemarin, bukan terhadap orang yang kamu lihat di media sosial atau dalam kehidupan orang lain. Ingat, kesuksesan sejatimu terletak pada setia pada dirimu sendiri dan mimpimu, bukan hidup dalam bayangan pencapaian orang lain. 14. Jangan terlalu banyak menjelaskan atau membenarkan diri. Seorang wanita percaya diri tidak perlu memvalidasi diri di hadapan orang lain. Sejak kita masih anak-anak, kita diajari bahwa kita harus bersikap baik, pengertian, dan terutama memberikan penjelasan agar tidak dianggap kasar atau tidak sopan. Kita tumbuh dengan gagasan bahwa jika kita membuat keputusan, adalah tanggung jawab kita untuk membuat orang lain memahaminya, menerimanya, dan menyetujuinya. Kita terbiasa membenarkan setiap langkah yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, seolah-olah tindakan kita hanya valid jika seseorang lain memvalidasinya. Tetapi seorang wanita yang benar-benar percaya diri tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Dia tidak merasa perlu memberikan penjelasan panjang lebar tentang apa yang dia lakukan atau tidak lakukan. Dia hanya bertindak dengan tekad dan membiarkan keputusannya berbicara sendiri. Pikirkan. Setiap kali kamu membenarkan diri secara berlebihan, bagaimana perasaanmu? Seringkali, ketika mencoba menjelaskan terlalu banyak suatu keputusan, kita akhirnya merasa kecil, seolah-olah kita meminta maaf karena melakukan apa yang kita inginkan atau karena menetapkan batasan. Itu adalah jebakan yang banyak dijatuhi tanpa disadari. Semakin kamu menjelaskan, semakin keraguan yang kamu proyeksikan. Itu seperti mencari orang lain untuk memberimu izin untuk melakukan apa yang sudah kamu putuskan.
Tetapi seorang wanita percaya diri tidak meminta izin atau membenarkan caranya hidup. Kerugian dari terlalu banyak membenarkan diri. Ketika kamu terus-menerus menjelaskan tindakanmu, tanpa disadari kamu menempatkan dirimu pada posisi inferior. Alih-alih menunjukkan kepercayaan diri, kamu memberi kesan bahwa kamu ragu pada dirimu sendiri dan bahwa kamu membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa benar. Ini tidak hanya melemahkan citramu di mata orang lain, tetapi juga memperkuat gagasan salah bahwa apa yang kamu putuskan tidak cukup jika tidak disetujui oleh orang lain. Selain itu, menghabiskan energi untuk membenarkan setiap keputusan melelahkan. Setiap penjelasan tambahan yang kamu berikan adalah upaya mental dan emosional yang bisa kamu gunakan untuk hal-hal lain yang lebih penting. Waktu yang kamu habiskan untuk membenarkan diri bisa kamu investasikan dalam memperkuat dirimu, maju menuju tujuanmu, fokus pada kesejahteraanmu. Kamu tidak perlu membenarkan mengapa kamu mengatakan tidak, mengapa kamu memilih satu karir daripada yang lain, mengapa kamu tidak ingin berkencan dengan seseorang, atau mengapa kamu lebih suka beristirahat daripada menghadiri acara sosial. Jika kamu memutuskannya, itu sudah cukup. Masalah lain dari terlalu banyak membenarkan diri adalah bahwa itu membuka pintu untuk kritik dan manipulasi. Ketika kamu memberikan banyak alasan untuk menjelaskan mengapa kamu melakukan sesuatu, orang lain merasa berhak berpendapat tentang itu, untuk menunjukkan mengapa mereka pikir kamu salah, atau bahkan mencoba membuatmu mengubah pikiran. Ketika seorang wanita percaya diri mengatakan tidak, dia mengatakannya tanpa basa-basi. Ketika dia membuat keputusan, dia tidak merasa wajib merinci setiap motif. Tidak bisa, atau ini yang terbaik untukku seharusnya cukup. Bagaimana berhenti membenarkan diri dan bertindak dengan percaya diri? Jika kamu ingin memproyeksikan kepercayaan diri dan keyakinan pada dirimu sendiri, mulailah berbicara dan bertindak dengan tekad. Itu tidak berarti menjadi kasar atau menutup diri dari dialog, tetapi belajar mengekspresikan diri dengan jelas tanpa perlu hiasan atau pembenaran yang tidak perlu. Bicaralah dengan tegas dan tanpa basa-basi. Ketika kamu membuat keputusan, ungkapkan dengan jelas dan langsung. Jangan jatuh ke dalam jebakan memberikan alasan panjang atau penjelasan berlebihan. Daripada mengatakan, "Aku tidak bisa datang karena aku sangat lelah dan besok harus bangun pagi. Plus aku punya minggu yang sulit dan benar-benar butuh istirahat." Katakan saja, "Hari ini tidak bisa. Sampai jumpa di kesempatan lain." Belajarlah berdamai dengan suaramu sendiri. Pada awalnya, mungkin sulit untuk tidak membenarkan diri karena kita diajari melakukannya hampir seperti refleks. Tetapi semakin kamu berlatih berbicara secara langsung, semakin alami jadinya. Percayalah pada penilaianmu sendiri. Kamu tidak perlu orang lain menyetujui apa yang kamu putuskan. Jika kamu tahu itu yang benar untukmu, itu sudah cukup. Tidak semua orang akan setuju denganmu. Dan tidak apa-apa. Hidupmu bukan untuk dipahami semua orang, tetapi untuk dijalani olehmu. Tetapkan batasan tanpa merasa bersalah. Jika seseorang bersikeras agar kamu menjelaskan lebih dari yang kamu inginkan, tetap teguh. Kamu tidak perlu membenarkan mengapa kamu menetapkan batasan tertentu dalam hidupmu. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak baik untukmu. Batasanmu adalah sakral dan tidak boleh diperdebatkan. Terima bahwa kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan selalu ada orang yang tidak mengerti atau tidak menerima apa yang kamu putuskan. Tapi itu tidak berarti kamu harus menjelaskan kepada mereka sampai mereka memahaminya. Orang yang benar-benar menghormatimu tidak perlu penjelasan tanpa akhir untuk memahami bahwa kamu berhak membuat keputusanmu sendiri. Gunakan keheningan untuk keuntunganmu. Kamu tidak harus selalu memberikan tanggapan yang panjang. Jika seseorang menuntut pembenaran yang tidak ingin kamu berikan, cukup tersenyum dan alihkan topik. Keheningan seringkali lebih powerful daripada 1000 kata. Seorang wanita percaya diri tidak membenarkan setiap keputusannya. Dia tidak mencari agar semua orang memahaminya. Dia tidak khawatir tentang menyenangkan orang lain dengan penjelasan tanpa akhir. Dia tahu bahwa nilainya tidak bergantung pada pendapat orang lain. Lain kali ketika kamu merasa perlu membenarkan mengapa kamu melakukan sesuatu, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar perlu menjelaskan ini,
Atau aku melakukannya karena takut akan dinilai? Jika kamu melakukannya hanya agar orang lain menyetujui apa yang sudah kamu putuskan, maka itu tidak perlu. Percayalah pada dirimu sendiri, pada kemampuanmu untuk memutuskan, pada hakmu untuk hidup tanpa meminta izin. 15. Hidup sesuai nilaimu, bukan menurut pendapat orang lain. Sejak kecil, banyak wanita tumbuh dengan tekanan untuk masuk ke dalam cetakan tertentu. Kita diajari untuk menjadi anak yang baik, teman yang baik, ibu yang baik, istri yang baik, seolah-olah hidup kita ditentukan oleh apa yang diharapkan orang lain dari kita. Tanpa disadari, kita jatuh ke dalam perangkap hidup untuk menyenangkan, menyesuaikan keputusan, keinginan, dan bahkan impian kita agar tidak mengecewakan orang di sekitar kita. Tapi seorang wanita yang percaya diri dan dihormati tidak membiarkan pendapat eksternal menentukan jalannya. Dia hidup sesuai dengan nilainya, dengan apa yang benar-benar dia yakini dan anggap benar, tidak peduli apakah orang lain menyetujuinya atau tidak. Kekuatan sejati tidak terletak pada diterima semua orang, tetapi pada setia pada dirimu sendiri, bahkan ketika itu berarti membuat orang lain tidak nyaman. Orang bisa berpendapat tentang hidupmu, mengkritikmu, menilaumu, atau mencoba membuatmu ragu. Tapi pada akhir hari, kamu yang hidup dengan konsekuensi dari keputusanmu. Lalu mengapa membiarkan orang lain yang menentukan arah yang kamu ambil? Bahaya dari hidup. Untuk menyenangkan adalah ketika kamu hidup berdasarkan persetujuan orang lain, kamu akhirnya kehilangan dirimu sendiri. Kamu menjadi apa yang orang lain inginkan, bukan siapa kamu sebenarnya. Ini mengarah pada kehidupan yang penuh kecemasan, ketidakpuasan, dan yang terpenting, penyesalan. Pikirkan, berapa kali kamu membuat keputusan berdasarkan takut pada apa yang akan dikatakan orang? Mungkin menerima pekerjaan yang tidak kamu inginkan karena itu tampak seperti pilihan yang aman di mata keluargamu. Atau tetap dalam hubungan yang tidak membuatmu bahagia karena takut dihakimi jika berpisah. Setiap kali kamu menyerah pada tekanan orang lain, kamu menjauh satu langkah lagi dari kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Ketika kamu memprioritaskan pendapat orang lain di atas nilaimu sendiri, kamu menjadi bergantung pada validasi mereka. Harga dirimu menjadi rapuh karena dibangun di atas persetujuan eksternal, bukan pada keamanan diri yang genuin. Jika suatu hari mereka memujimu, kamu merasa baik. Tapi jika mereka mengkritisimu, kamu meragukan dirimu sendiri. Itu adalah penjara tak kasat mata yang dihidapi banyak wanita tanpa disadari. Sebaliknya, hidup sesuai nilaimu memberimu kebebasan yang luar biasa. Kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk menyetujui dirimu agar merasa damai dengan dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa keputusanmu masuk akal karena selaras dengan apa yang benar-benar kamu yakini dan hargai. Bayangkan kamu memiliki dua pilihan: mengikuti jalan yang dianggap benar oleh masyarakat, meskipun itu berarti mengkhianati dirimu sendiri, melakukan hal yang tidak kamu inginkan, atau hidup dengan perasaan tidak puas yang konstan. Mengikuti jalanmu sendiri, meskipun pada awalnya lebih sulit, meskipun beberapa orang tidak memahaminya, meskipun kamu menerima kritik. Tapi sebagai gantinya, kamu mendapatkan sesuatu yang tak ternilai. Ketenangan hati, mengetahui bahwa kamu hidup dengan keaslian. Pilihan mana yang menurutmu akan memberimu lebih banyak kebahagiaan dalam jangka panjang? Jawabannya jelas. Satu-satunya cara untuk merasa benar-benar utuh adalah dengan setia pada dirimu sendiri. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Bagaimana hidup sesuai nilaimu dan bukan menurut pendapat orang lain. Identifikasi nilai-nilai esensialmu. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar penting bagiku? Prinsip apa yang ingin memandu hidupku? Bisa jadi kejujuran, kebebasan, keadilan, pertumbuhan pribadi, kemandirian. Apapun yang kamu definisikan, gunakan itu sebagai kompas untuk mengambil keputusan. Belajarlah untuk mentolerir ketidaksetujuan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, akan selalu ada seseorang yang tidak setuju denganmu. Itu adalah bagian dari hidup. Tapi ingat, kamu tidak hidup untuk menyenangkan siapapun. Orang boleh berpendapat, tapi pada akhirnya kamu yang hidup dengan konsekuensi keputusanmu.
Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghormati keaslianmu. Kamu tidak butuh persetujuan semua orang, hanya dari orang-orang yang menerimamu apa adanya. Pilihlah pertemanan dan hubungan yang mendorongmu untuk menjadi dirimu sendiri. Alih-alih mencoba mencetakmu sesuai keinginan mereka. Lakukan hal yang benar, bahkan jika itu sulit. Terkadang, mengikuti nilaimu berarti membuat keputusan yang tidak nyaman. Itu bisa berarti menjauh dari hubungan yang beracun, berganti karir, menolak peluang yang tidak sesuai dengan jiwamu. Tapi pada akhirnya, kepuasan karena setia pada dirimu sendiri sepadan dengan segala pengorbanannya. Berhentilah membenarkan diri. Kamu tidak perlu menjelaskan setiap keputusan yang kamu ambil. Kamu tidak perlu meyakinkan orang lain mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Jika kamu melakukannya dengan keaslian dan keyakinan, itu sudah cukup. Ingat, hidup adalah milikmu. Setiap hari yang kamu jalani adalah hari yang tidak akan kembali. Jangan sia-siakan waktumu dengan berusaha memenuhi harapan yang bukan milikmu. Kamu hanya memiliki satu kehidupan. Jalani dengan caramu sendiri. Seorang wanita yang percaya diri dan dihormati tidak hidup berdasarkan persetujuan orang lain. Dia hidup sesuai dengan nilainya, dengan apa yang benar-benar dia yakini dan perjuangkan, meskipun itu berarti berjalan melawan arus. Kamu tidak membutuhkan izin siapapun untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga. Satu-satunya hal yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk mendengarkan suaramu sendiri dan mengikuti jalan yang sesuai dengan jiwamu. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku menjalani kehidupan yang kuinginkan atau kehidupan yang diharapkan orang lain dariku? Jika jawabannya bukan yang pertama, maka inilah saatnya untuk membuat perubahan. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati bukanlah tentang disetujui orang lain, tetapi tentang kamu merasa bangga pada kehidupan yang telah kamu bangun.